Di balik misa. Membatalkan puasa dengan sengaja tanpa adanya uzur dilarang dalam Islam. Bahkan, seorang muslim yang melakukan hal tersebut harus menanggung sejumlah konsekuensi selain mengqadha puasanya. Memang terdapat sejumlah golongan yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa secara sengaja, seperti musafir, orang sakit, orang tua yang tidak berdaya, wanita hamil dan menyusui, hingga orang yang tercekik haus. Selain golongan tersebut, maka tidak diperbolehkan membatalkan puasa dengan sengaja. Membatalkan puasa secara sengaja berarti melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan unsur kesengajaan. Dengan demikian, mereka diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkannya. Lantas, apa saja dosa orang-orang yang sengaja berbuka puasa di siang hari? Simak berikut ini. Sebelum lanjut ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share agar kita semua bisa terhindar dari azabnya Allah Ta'ala. Adapun konsekuensi yang diterima selain mengqadha puasanya, yaitu berdosa besar karena melanggar perintah Allah, dan sebagian ulama mewajibkan mereka membayar kafarah sebagai sanksi atas tindakannya. Kafarah tersebut sama seperti orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, yaitu melakukan salah satu dari hal berikut, yaitu memerdekakan budak, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 fakir miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menjadi ganti darinya, sekalipun ia berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadits di atas menyebut apabila orang tersebut mengganti puasanya, qadhanya tidak setara dengan 1 puasa di bulan Ramadan. Melalui kitab Faidul Qadir, Syekh Abdul Rauf Al-Munawi menjelaskan 1 hari puasa Ramadan yang ditinggalkan tidak sama keutamaannya dibanding puasa di luar bulan Ramadan, meskipun puasa tersebut dilakukan terus-menerus. Sebab dosa tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tidak akan bisa hilang, sementara qadha yang dikerjakan di bulan Ramadan tidak bisa menyamai keutamaan puasa di bulan suci itu. Karenanya, sangat rugi seseorang yang tidak puasa atau dengan sengaja membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan. Terlebih, puasa Ramadan merupakan ibadah wajib yang dikerjakan oleh umat Islam sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Menukil dari NU Online, dikatakan bahwa seseorang yang nekat membatalkan puasanya secara sengaja akan mendapat ancaman dan siksaan yang pedih di akhirat. Nantinya, tubuh mereka akan digantung dengan mulut yang mengeluarkan darah. Ini sesuai dengan sebuah hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i. Berikut bunyinya. Dari Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat aku tidur, aku bermimpi didatangi 2 orang malaikat membawa pundakku. Kemudian mereka membawaku, saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya, dari mulutnya yang pecah keluar darah. Aku bertanya, siapa mereka? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Wallahu alam bisyawab. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita yang disengaja maupun tak disengaja. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik misa. Di dalam Islam, zina tergolong sebagai dosa besar bagi kaum muslimin. Saking hinanya perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan membenci dan menyebut zina sebagai sesuatu yang kotor serta keji. Dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Zina terbagi atas 2 macam, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan merupakan hubungan intim yang dilakukan oleh orang yang telah menikah.
Pelaku zina muhsan seperti suami, istri, duda, atau janda. Selain zina muhsan, ada juga zina ghairu muhsan. Zina jenis ini dilakukan oleh mereka yang belum menikah dan tidak berada dalam hubungan pernikahan sebagai perbuatan yang kotor, keji dan dikutuk oleh Allah Ta'ala. Maka azab yang diterima pelaku zina di akhirat kelak sangatlah pedih. Lantas, apa saja siksaan yang diganjar kepada pelaku zina? Berikut pembahasannya. Sebelum lanjut ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share agar kita semua bisa terhindar dari azabnya Allah Ta'ala. Yang pertama, dibakar di tungku api neraka. Penjelasan mengenai azab ini tercantum pada sabda Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Pada malam itu, 2 malaikat mendatangiku. Dan seterusnya hingga pada ucapan, kami pun pergi mendatangi suatu benda seperti tungku. Tiba-tiba kami mendengar suara dari dalam benda itu. Ketika kami lihat, ternyata di dalamnya ada lelaki dan perempuan tanpa busana. Dari bawah mereka tiba-tiba meluncur bara api. Dan ketika bara itu mengenai mereka, mereka berteriak-teriak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada kedua malaikat tersebut, siapakah mereka? Keduanya menjawab, lelaki dan perempuan telanjang yang ada di tungku itu adalah para pezina. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, kekal di neraka jahanam. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa zina tergolong ke dalam dosa besar. Bahkan telah menyiapkan tempat terburuk bagi pelaku zina, yaitu di neraka jahanam. Di sana, wajah mereka akan ditarik menggunakan rantai, lalu disambut oleh ular berbisa dan kala jengking dengan ukuran besar. Kedua hewan tersebut akan mencabik-cabik tubuh pelaku zina tanpa rasa iba. Yang ketiga, hisab yang buruk. Ketika hari kiamat kelak, kaum muslimin akan memasuki hari perhitungan segala amal baik dan buruk semasa di dunia. Pelaku zina akan melewati yaumul hisab dengan kondisi yang buruk sebab amal kebaikannya telah habis dimakan oleh dosa zinanya semasa hidup. Dijelaskan ketika para pezina mengetahui bahwa hisab amalnya buruk, maka wajah mereka berubah murung. Mereka merasa malu kepada Allah telah menyia-nyiakan usia hanya untuk bermaksiat semasa hidup. Pelaku zina itu hendak memohon ampun kepada Allah Ta'ala, tapi Allah memalingkan wajahnya dari mereka. Dengan demikian, pelaku zina tidak menunggu siapa-siapa kecuali siksa neraka sebagai balasan dari perbuatan kotornya. Yang terakhir mendapat siksa yang pedih. Sebelum hari kiamat tiba, para pezina bahkan telah mendapat siksaan yang pedih. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis mengenai mimpi Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Samarah bin Jundab radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril dan Mikail, kemudian beliau bercerita, kami lalu berjalan hingga kami sampai di sebuah dapur yang mulutnya kecil namun di bawahnya luas. Dari dalam lubang itu terdengar suara berisik. Kami pun melongok ke dalamnya. Di sana kami melihat para lelaki dan wanita yang telanjang dan sedang dibakar api yang berkobar di bawah mereka. Ketika lidah api menyentuh mereka, mereka pun berteriak dengan histeris karena panasnya. Aku kemudian bertanya kepada malaikat, siapakah gerangan itu? Malaikat menjawab, mereka adalah para pezina. Ini adalah azab mereka hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang merugi dan mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.